Sebagai negara dengan rawan bencana, sudah saatnya Pemda-Pemda tempat Anda sekarang ini juga harus aktif dalam mitigasi bencana. Kami langsung menyapa rekan Ica Ervina di Banjarnegara berkenaan dengan kondisi hari ini. Dan juga ada rekan Nadia Soraya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Saya ke Ica terlebih dahulu. Ica, hari ini informasinya alat berat sudah bisa masuk dan juga tanah dianggap sudah agak lebih stabil. Bagaimana kondisinya? Ya, juga pemirsa Metro TV juga kami sampaikan di evakuasi hari keempat banjir yang melanda wilayah Kecamatan Pandenaru, Kabupaten Banjarnegara. Kita tunjukkan terlebih dahulu situasi terkini di titik saya tempat melaporkan. Ini adalah di titik atau di zona C, di mana ini adalah tempat pemukiman sebelumnya terjadi longsor yang melanda wilayah Kecamatan Pandenaru, Kabupaten Banjarnegara. Di layar kaca Anda ini merupakan salah satu rumah yang terdampak, memang sudah roboh, tidak ada yang tersisa, dan kami dapat informasi bahwa hari ini untuk alat berat sudah bisa masuk ke lokasi longsor, dan memang dari pantauan kami ada sekitar 7 ekskavator yang membantu untuk mengeruk tanah longsor agar bisa mencari korban yang sampai saat ini dari tadi pagi pukul 6 proses evakuasi ini sampai saat ini belum mendapatkan hasil atau satu korban pun, sehingga hingga sampai siang hari ini masih sekitar 26 korban yang masih dilakukan proses pencarian. Dan tadi kami juga melihat warga-warga yang di sekitar zona B dan zona C terus mengevakuasi barang-barang berharganya, di mana tadi yang kami lihat ini seperti mesin cuci, kemudian kulkas, kasur, dan mungkin bisa dilihat di layar kaca Anda. Ini juga memang bahu-membahu untuk mengambil dokumen-dokumen yang penting, kendaraan yang masih bisa digunakan, dan juga barang-barang yang masih dibutuhkan atau layak digunakan. Informasi yang kami dapatkan memang untuk total pengungsi akibat longsor yang melanda Kecamatan Pandenaru, ini sekitar 930 pengungsi yang ditempatkan di 3 titik. Di antaranya di pos kecamatan, Gor Desa Beji, Gedung Haji Desa Pringamba. Dan dari 930 pengungsi tersebut, ini sekitar 424 kakak ini akan direlokasi ke rumah hunian sementara yang disediakan oleh pemerintah setempat. Bisa dilihat Anda, memang medan untuk bisa ke lokasi longsor di mana ada 3 titik, ada di zona A, di titik pertama terjadi longsor, kemudian ada di zona B dan juga zona C yang sampai saat ini pun memang masih diwaspadai adanya atau terjadinya pergeseran tanah, dan juga memang dari pagi hingga siang ini cuaca cukup mendukung untuk melakukan proses evakuasi. Kita harapkan hingga sore nanti cuaca terus mendukung dan proses evakuasi masih terus berlangsung dan bisa mendapatkan korban-korban yang sampai siang hari ini masih tertimbun, yaitu sebanyak 26 korban. Sementara untuk luasan longsor informasi yang kami dapatkan ini sekitar 10 hektar luasan longsor di wilayah Kecamatan Pandenaru, Kabupaten Banjarnegara. Andi, kembali ke studio. Baik, dari rekan Ica di Banjarnegara, kami juga akan bergeser ke Nadia Soraya yang berada di Cilacap, Jawa Tengah. Nadia, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat siang Anggi. Situasi terkini di sini di mana pencaharian di hari ke-7 ini sudah berlangsung selama 6 jam sejak pukul 6 pagi tadi. Dan saat ini sekitar beberapa detik yang lalu baru saja ditemukan untuk 2 korban hilang dari jumlah total yang tersisa adalah sebanyak 5 korban hilang di hari kemarin. Dan untuk kedua korban hilang tersebut yang sudah ditemukan tadi berada di worksite B1 dan juga B2. Untuk di worksite B1 tadi ditemukan 1 korban hilang pada sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan merupakan seorang ibu atau perempuan begitu berusia 44 tahun bernama Nina Puspita. Dan sedangkan untuk 1 korban lainnya yang baru saja ditemukan beberapa detik yang lalu ini berada di sektor B2 yang berada di seberang kami, di mana dengan berinisial Y berusia sekitar 15 tahun. Jadi yang ditemukan tersebut adalah anak dari keluarga yang kemarin ditemukan juga, yakni ada 2, yakni ibu-ibu dan juga anaknya yang ditemukan secara berdekatan juga di sektor
dari B2 dan yang baru ditemukan sekarang adalah anak lainnya yakni berinisial Y. Tadi juga kalau kita melihat sang bapak begitu ya, tadi juga berdoa bersama di sini untuk memastikan proses evakuasi ini berjalan dengan lancar dan memastikan tidak adanya turun hujan begitu, karena memang salah satu kendala yang disampaikan oleh dari tim SAR gabungan bahwa dengan adanya curah hujan yang tinggi ini memperlambat proses dari evakuasi dan juga pencarian, di mana hingga saat ini artinya masih ada 3 dari korban hilang yang belum ditemukan. Di antaranya adalah sisanya ada sebanyak 2 korban di lokasi saya mengabarkan saat ini di B2, sedangkan untuk satu laginya ada di worksite A1 yang berada di bagian paling atas. Untuk di A1 hingga saat ini belum juga bisa dimasuki eskavator lantaran memang dari kontur tanah dan juga material longsor yang begitu tebal. Di samping itu adanya cekungan alam di dalamnya. Jadi saat ini untuk dari tim SAR gabungan mengerahkan Alkon untuk menyiram air agar nantinya dapat digali begitu secara manual begitu dan juga dilakukan penebangan pohon di sana, Anggi. Dan di samping itu juga kalau kita melihat dari pengungsi yang saat ini mengungsi di sejumlah tempat, ada di madrasah, ada di aula balai dari Desa Cibenying, di mana ada sebanyak 296 kepala keluarga yang mengungsi di sana, yang salah satunya adalah 50 pengungsi ada di aula Desa Cibenying begitu. Disampaikan bahwa nantinya ini akan segera dilakukan relokasi untuk hunian sementara yang berjarak sekitar 1-2 km dari lokasi tanah longsor yang ada di Desa Cibenying ini. Dan disampaikan memang tadi dalam apel yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, ia menyebutkan bahwa kedepannya juga apabila nantinya dari proses pencarian ini belum tentu selesai untuk menemukan 3 korban lainnya, maka akan diperpanjang sebanyak 3 hari ke depan untuk proses pencarian. Di samping itu juga tadi dari Tito mengatakan kemarin pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah terkait dengan inventorisasi titik-titik rawan bencana dan juga seperti tanah longsor dan juga banjir di sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan kepala daerah, dan disampaikan nanti akan dilakukan inventorisasi tersebut karena melihat prediksi dari BMKG sendiri untuk curah hujan tinggi ini akan terus terjadi dari bulan November hingga Januari 2026 yang hingga di kemungkinan akan berdampak hingga terjadinya tanah longsor dan juga banjir. Untuk sementara itu, Anggi, yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.